Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Usiti. Pada pertemuan kali ini kita masuki tema 7, perkembangan teknologi, subtema 2, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita membukanya dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, silahkan dipersiapkan buku tulisnya, buku pulpena, serta alat tulisnya. Silahkan dibuka buku pulpenanya halaman 40. Muatan bahasa Indonesia menentukan kalimat utama dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, kain sebagai bahan pakaian dihasilkan melalui berbagai tahapan proses. Misalnya, dari serat kapas sehingga dihasilkan kain tenun. Kapas dipintal menjadi benang, kemudian benang ditenun menjadi kain. Nah, proses pembuatan kain tersebut dilakukan di pabrik-pabrik dengan menggunakan mesin dan peralatan tertentu. Selanjutnya, keberagaman teman-teman di sekolah. Kain tradisional yang dikenakan dalam festival budaya yang diselenggarakan di sekolah merupakan salah satu jenis keberagaman. Keberagaman pakaian adat dan kain tradisional merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus turut melestarikannya agar tidak punah. Selanjutnya, manfaat keberagaman di sekolah. Ada keberagaman sifat teman di sekolah membuat kita semakin menyadari bahwa kita harus hidup rukun. Adanya perbedaan kemampuan dan keterampilan dapat bermanfaat ketika bekerja sama dalam kelompok yang memerlukan berbagai keahlian. Selanjutnya, adanya perbedaan dalam mengembangkan kreativitas siswa dalam berpikir. Setiap siswa memiliki kelebihan di bidangnya masing-masing dan keberagaman di sekolah dapat menjadi sumber belajar, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan baik dalam perbedaan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan simetri putar pada bangun datar. Di sini anak-anak perhatikan sebuah taplak meja berbentuk persegi diletakkan di atas permukaan meja yang juga berbentuk persegi. Nah, taplak meja tersebut dapat diputar sehingga hasil putarannya akan membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar. Perputaran taplak meja berbentuk persegi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, posisi awal dari sebuah persegi, di situ ada huruf A, B, C, dan D. Nah, setelah diputar sebesar 90 derajat atau seperempat putaran, huruf A-nya menjadi di atas, B-nya menjadi di atas, dan C, D-nya di bawah. 1 kali putaran, lalu diputar 180 derajat, posisinya menjadi seperti itu, lalu diputar 270 derajat, serta diputar 360 derajat atau 1 putaran penuh. Nah, sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Perhatikan contoh lain simetri putar pada persegi panjang dan segitiga sama kaki berikut. Sebuah persegi panjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar setengah putaran dan 1 putaran penuh. Ini berarti persegi panjang merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar. Bangun segitiga sama kaki hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar 1 putaran penuh. Ini artinya segitiga sama kaki merupakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Oke, selanjutnya menentukan tingkat simetri putar bangun datar. Banyaknya pola yang dapat dibentuk suatu bangun datar dalam sekali putaran menyatakan tingkat simetri putar bangun datar tersebut. Ingat kembali taplak meja berbentuk persegi yang diletakkan di atas permukaan meja yang juga berbentuk persegi. Nah, taplak meja tersebut dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar setelah diputar sebesar seperempat putaran, setengah putaran, 3/4 putaran, dan 1 putaran penuh. Anak-anak bisa memperhatikan gambar persegi
di bawah ini ya. Oke, selanjutnya dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar setelah diputar 4 kali. Jadi, persegi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 4. Perhatikan bentuk segitiga sama sisi dan persegi panjang berikut. Anda bisa memperhatikan gambar persegi tersebut ya. Nah, segitiga sama sisi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 3 karena dapat membentuk pola yang sama setelah diputar sepertiga putaran, 2/3 putaran, dan 1 putaran penuh. Sementara itu, persegi panjang dapat membentuk pola yang sama setelah diputar setengah putaran dan 1 putaran penuh. Dengan demikian, persegi panjang dikatakan memiliki simetri putar tingkat 2. Selanjutnya, menceritakan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Kebutuhan manusia akan sandang semakin meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Fungsi pakaian semakin luas. Pakaian berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin. Perkembangan teknologi produksi sandang semakin meningkat untuk memenuhi kebutuhan sandang yang makin meningkat. Mohon maaf di sini tadi untuk judulnya bukan teknologi produksi pangan melainkan teknologi produksi sandang. Selanjutnya, menyikapi keberagaman di sekolah. Sikap yang harus dilakukan adalah yang pertama, saling menghargai dan menghormati, saling membantu dan menyayangi, mau bekerja sama dan berteman dengan siapa saja, saling bersikap toleran dalam perbedaan dan melestarikan keberagaman budaya bersama teman. Ya, sekian dan terima kasih untuk hari ini Senin 29 Maret 2021. Tugas halaman 51 maupun matematika di kertas folio dan dikumpulkan ketika home visit. Tetap semangat belajar dari rumah. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.